Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ayu Septiani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Saya berasal dari LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan NIM 2414462453, Prodi PGSD. Saat ini saya mengajar di SDN 39 Banyuasin 3 dan saya akan mengambil video UKIN di kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ayo, siapa giliran hari ini untuk doa? Oke, Apip, silakan maju ke depan ya, Pip. Yang lain, ayo siap-siap kita berdoa. Angkat tangannya. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum masuk pelajaran. Berdoa dimulai. Silakan duduk. Duduk ya, Rapid. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ayo. Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Semoga setiap hari kita mendapatkan kesehatan, selalu bisa beraktivitas dan bisa bersekolah. Oke anak-anak sekalian, udah siap belajar? Sudah. Ternyata pagi ini anak-anak udah piket, kursinya udah rapi, mejanya udah dipakai spray, pakai tapak meja ya. Coba di bajunya udah rapi belum? Sudah. Jilbabnya Sudah. dan pakai peci, udah ganteng. Coba Abdillah benerin tuh pecinya. Nah, seperti itu anak ibu pasti ganteng. Selanjutnya anak-anak sekalian, sudah siap buku? Sudah. Sudah. Pagi ini kita pelajaran apa? Pelajaran apa? IPA. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu daerah sebagai rasa cinta kita terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Lagu daerah ini berasal dari Pulau Kalimantan. Nah, coba dilihat dulu. Oke, semuanya boleh ikut bernyanyi. Coba perhatikan di layar ini, apa yang kalian lihat? Ada batang pisang atau pohon pisang. Kemudian ada apa lagi? Pohon mangga. Pernah tidak coba lihat di keduanya itu? Pohon pisang, pohon mangga. Pernah lihat? Di mana? Di depan rumah. Di depan rumah boleh. Di mana? Nah, iya, di samping pagar kita ini ada pohon pisang. Pernah tidak lihat pohon pisang itu ada serangga atau hewan yang mendekati pohon pisang itu? Nah, apa biasanya? Hewan apa? Monyet. Monyet. Terus apa lagi? Lalat buah. Terus ada apa lagi?
Bari-bari itu adalah nama serangga yang terbang kecil seperti lalat ya. Nah, itu suka sekali menghinggapi pisang. Kalau misalnya pisang itu lalat itu datang ke pisang, dia mau ngapain tadi? Makan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama, Ibu harapkan ya, setelah mengamati ilustrasi, peserta didik dapat menjelaskan peran komponen biotik dan abiotik dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan baik. Yang kedua, setelah menyusun rantai makanan, anak-anak dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mengevaluasi dampak ekologis terhadap keseimbangan ekosistem dengan baik. Paham? Oke. Nah, sebelum itu kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Ayo angkat tangan siapa yang mau. Oke Kak Sana, silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk Kak Sana dulu. Sekali lagi. Ayo ke depan ke sini. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih Kak Sana. Silakan duduk lagi. Siap belajar? Siap. Oke, coba. Nih, perhatikan lagi. Ada apa sih di sini? Ada mana ulatnya? Ini. Ini. Terus? Ada apa lagi? Burung-burungnya sedang apa ini? Bukan makan permen. Makan? Terus ada apa lagi? Ada matahari. Ada apa lagi? Ini ada pohon singkong. Pohon singkong atau pohon ubi? Pohon ubi atau pohon singkong? Sama saja. Nah, jadi pohon ubi atau pohon singkong ini, mengapa pohon singkong ini? Apa yang terjadi? Dimakan ulat. Dimakan ulat. Coba lihat di tangan ibu. Aduh, kenapa ini daunnya Dimakan ulat. rusak? Ada yang tahu kenapa? Dimakan ulat. Dimakan ulat. Tahu dari mana ini dimakan ulat? Coba. Ada bekas lubang. Ada bekas lubang atau bolongannya, Bu. Oke, berarti anak-anak udah tahu ya. Emang ulat makan daun? Iya. Suka dia makan daun? Kalau ulat itu selalu makan daun nih, ya mau makan terus Apa yang terjadi? Apa? Iya, pinter. Tanaman akan semakin rusak. Terus kalau misalnya ada hewan pemangsa lain tuh yang makan ulat, kalau pemangsa lain itu hilang bagaimana? Misalnya pemangsanya lebih besar dari ulat, apa yang terjadi kalau pemangsa itu hilang? Ulat akan semakin banyak. Ulat semakin banyak ya? Oh, jadi nanti untuk lebih dipahami lagi, semakin banyak. Nah, kalian akan melihat video ini supaya kalian lebih paham lagi tentang hubungan antar makhluk hidup. Tolong anak dicatat ya, apa hal-hal penting dari video yang akan Ibu tampilkan. Udah siap bukunya? Penanya? Halo Sobat Saintis, apa kabar? Pernahkah kalian bikin poligon permasalahan tentang rantai makanan di reproduksi? Silakan ditulis ya yang penting. Nah, yuk sekarang kita pelajari tentang Udah dicatat? Ada yang mau ngasih pendapat Bu, cerita ini di dalam video ini ada ini. Aduh, ayo. Ada yang mau? Yang mau
Api? Ada apa di dalam video ini tadi? Fotosintesis. Terus apa lagi? Ulat. Apa lagi? Kenapa tadi? Ulat burung tadi? Burung makan ulat. Apa? Burung makan ulat. Apa lagi? Makan daun. Terus ini apa ini? Kenapa pohon cabenya? Nah, kalau dilihat ini dari awal tadi adalah permasalahan yang ada di ekosistem atau di rantai makanan. Nanti coba apa yang terjadi kalau salah satunya menghilang? Apa yang terjadi di ekosistem kita? Apa? Apakah sana? Nah, berarti salah satunya tidak ada apa dia? Makanan. Kalau tidak ada makanan berarti ekosistemnya akan rusak atau terganggu. Nah, di sini Ibu sudah membagikan kelompok. Dari kemarin kita sudah sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 itu dipandu sama Isyana. Kelompok 2 ada Syafika. Kelompok 3 ada Kasana. Dan terakhir kelompok 4 adalah Buren. Oke, Ibu akan membagikan LKPD ini. Silakan berkelompok berdiskusi. Kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2 Isyana. Syafika. Silakan berdiskusi dulu. Coba perhatikan dulu. Halo. Perhatikan ke depan. Ibu akan menampilkan sebuah masalahnya. Misteri di kebun sekolah. Di kebun singkong dekat sekolah kita, burung-burung sudah jarang terlihat karena banyak pohon ditebang. Apa yang akan terjadi dengan ulat dan tanaman singkongnya? Kira-kira apa akibatnya bagi lingkungan jika burung semakin berkurang? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, tadi Ibu sudah membagikan LKPD. Silakan jawab. Dan Ibu akan membagikan ilustrasinya. Yang hitam-hitam ini burung, ini ulat. Nah, ini pohon yang ditebang dan ini pohon singkongnya. Jadi soalnya sama, materi apa permasalahannya sama. Coba dilihat untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Silakan berdiskusi terlebih dahulu ya. Selama kalian berdiskusi, Ibu akan menilai keterampilan kalian sampai akhir pembelajaran ya. Dari awal tadi sampai akhir pembelajaran ada penilaian sikapnya, ada keterampilan, dan nanti ada penilaian pengetahuan. Ayo, bagaimana kelompok 1 bisa menjawab? Ayo Abdillah, sini dekat sama Isyana, berbagi ide. Jangan takut dengan temannya. Kasih tahu kalau idemu juga bisa. Yang mana burung duluan? Kenapa enggak ini? Ini besar. Kalau ini bisa makan di mana? Saya bisa makan yang besar. Bisa? Tidak muat. Apa yang tidak muat? Mulutnya. Burung apa itu? Penjani? Burung elang? Elang sukanya makan apa? Elang sukanya makan apa?
Oke, selesai. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 diskusinya selesai. Kita lanjut dengan siap-siap ya untuk presentasi setiap kelompoknya maju ke depan. Kelompok lain sudah nempel? Sudah? Sudah selesai semua? Kita mulai ya dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Silakan Adila untuk maju. Sini nak. Geser. Tengah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. 1. Analisis masalah. 1. Apa yang menyebabkan perubahan dalam kebun singkong? Singkong akan mulai rusak dan ulat menjadi banyak dan burung kehilangan sarangnya. 2. Apa akibat dari berkurangnya burung? Ulat menjadi tidak terkendali, memakan daun singkong berlebihan. 3. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari kondisi ini? Diuntungkan ulat akan semakin meningkat, dirugikan petani akan semakin rugi. 2. Susun rantai makanan. Buat gambar atau skema sendiri. Tandai produsen, konsumen 1, konsumen 2, 3, serta komponen abiotik dan biotiknya. Matahari sebagai abiotik, daun singkong sebagai biotik atau produsen, ulat biotik dan konsumen 1, burung sebagai biotik konsumen 2, elang sebagai biotik konsumen 3, jamur sebagai biotik pengurai. 3. Evaluasi dampak. Ayo tulis minimal 3 dampak jangka panjang jika burung terus berkurang. Gunakan bukti dari pengamatan atau pengalaman anak-anak. 1. Daun singkong akan rusak. 2. Ulat akan terus menambah. 3. Petani akan terus panen. Itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham? Paham. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya. Hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah. Coba dibalik lagi yang bagian susunan rantai makanan. Sudah benar? Sudah. Kalau di matahari itu sebagai apa? Abiotik. Atau sebagai apa? Fotosintesis. Fotosintesis karena dia sebagai sumber energi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu. Kelompok 3. Kelompok 3. Nah, oke.
Ini nanti dicarinya tidak harus satu kelompok ya, boleh dari kelompok lain. Nanti cari makanannya atau mangsanya dari kelompok lain. Ibu, perhatikan ibu dulu. Halo. Kalau sudah dapat, silakan berkumpul di tempatnya. Jangan, tidak harus di meja ya. Silakan di pojok sana atau di sana. Carilah 1, 2, 3. Tidak masalah. Kelompok 3, terus burung. Burung apa itu? Burung kecil atau burung pipit, burung gereja boleh. Terus dia apa Kalisa? Burung elang? Jamur. Bagaimana benar? Oke. Dan terakhir penemukan 4. Daun singkong, ulat, burung kecil, burung elang dan jamur. Badria, jamur tadi sebagai apa Badria? Oke, jadi 100 untuk semuanya. Silakan kembalikan di sini. Nah, pada saat kita presentasi tadi Ibu sudah mencatatnya ya. Jadi selama diskusi atau presentasi tadi, terima kasih atas usahanya sudah bekerja secara kelompok dengan baik. Namun perlu ada yang diperbaiki, masih ada anak-anak yang belum aktif untuk berdiskusi, masih ada yang belum menyampaikan ide-idenya. Jadi lebih berani ya. Dan untuk presentasi tadi sudah baik, sudah menyampaikan semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ibu bangga dengan kalian karena kalian sudah berani untuk menyampaikan pendapat, udah berani maju ke depan. Nanti kita giliran ya. Kalau misalnya tadi ada beberapa temanmu sudah menyampaikan pendapat, udah berbicara, nanti giliran yang lainnya. Mengerti? Mengerti. Kemudian ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Tidak ada. Lanjut. Nah, sebelum itu kita akan tes terlebih dahulu untuk melihat pemahaman kalian selama belajar hari ini. Di sini ada 10 soal, 5 soal pilihan ganda dan 5 soal lagi menjodohkan. Pernah kan kita belajar soal menjodohkan? Jadi jodohkan antara soal yang A ke soal yang B. Silakan isi namanya. Iya. Silakan isi namanya terlebih dahulu. Tanggal berapa hari ini? 18. Hai. Hai. Halo. Nah, tadi udah kita melakukan tes sumatif. Sekarang ada yang bisa membantu Ibu membuat kesimpulan pada hari ini? Ada yang ingin? Apa yang kita pelajari hari ini? Rantai makanan. Kemudian apa lagi? Ekosistem, tumbuhan, apa lagi? Hewan. Terus apa? Tanaman. Apa lagi? Tumbuhan. Nanti. Tadi kan udah belajar hubungan antar makhluk hidup. Kalau makhluk hidupnya hilang satu, maka akan terjadi ekosistem akan rusak. Kita refleksi dulu yuk. Ibu akan membagikan
kertas refleksi. Hari ini apa yang kalian ketahui? Bagian mana menurut kalian itu yang menyenangkan? Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu ada permainan mengasah otak kalian dulu. Pernah lihat? Nah, kartu hafalan rantai makanan. Kalian harus mengingat rantai makanan ini, cari pasangan kartunya. Ya, kalau misalnya ini matahari. Ingatin ya, setiap ibu buka akan berbeda-beda. Cari letak pasangannya di kartu mana. Yang tahu nanti boleh angkat tangan ya. Oke. Siapa yang ingin mencoba? Terima kasih yang sebelah ini dulu. Sebelah ini dulu ya. Abdillah. Yang mana dulu? Coba sini. Sini sayang. Yang mana? Kotak yang mana? Ini tadi adalah matahari. Ayo cari di mana letak pasangannya. Ingatlah. Bukan. Yang sama dengan matahari. Letaknya mana? Ayo, Abdillah, di mana letaknya? Boleh nggak kasih tahu kelompok ini? Zaki, boleh bantu. Di mana Ki? Yang mana? Bawah. 1, 2, 3. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat keranjang kompos. Bahan-bahannya nanti Ibu akan berikan di WA. Nah, selain itu juga Ibu akan memberikan jawaban dari tes sumatifnya di WA grup. Kalau tidak paham nanti boleh bertanya besok ya. Mengerti? Mari teman-teman kita mengakhiri pelajaran ini. Berdoa dimulai. Silakan duduk, Afif. Duduk yang rapi. Oke. Yang rapi kelompok kanan Ibu silakan pulang terlebih dahulu, rapikan kursinya, ambil bukunya, langsung keluar, ambil tasnya di loker